Selamat berjumpa pada video sekali ini, yaitu melatih double stick dengan menggunakan bantuan putaran tenaga pinggang. Berbicara double stick, banyak cara atau sudah banyak orang pasis menggunakan double stick dengan segala variasinya, apalagi dengan putaran seperti saya lakukan ini adalah putaran double stick yang secara umum orang menggunakan dengan putaran ini, dan juga dengan aktifnya teman-teman kerabat semua banyak yang pasis. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman, yaitu menggunakan tenaga pinggang. Artinya dengan bantuan egosan kita dapat melakukan putaran, dan pada akhirnya kita coba bandingkan dengan melakukan benturan stick ke daerah samsak. Jadi putaran-putaran ini sudah umum dilakukan, akan tetapi ketika salah satu dari double stick akan menyentuh pada suatu sasaran, sekembalinya ini perlu diperhatikan. Nah, sekarang saya peragakan ini yang kita maksud dengan putaran dengan bantuan tenaga pinggang. Jadi stick kita taruh di pinggang, sekitar pinggang, dan kita lakukan sedikit egosan. Nah, cara untuk melakukan egosan atau putaran pinggang ini ada yang kelihatan, ada yang tidak. Artinya semakin tidak kelihatan akan semakin bagus karena power akan terfokus. Nah, putaran ini adalah putaran yang sedikit agak kelihatan pinggang memutar. Namun akan tetapi tidak masalah apakah putaran kita kelihatan secara egosan ataupun tidak. Nah, ini merupakan benturan samsa dengan double stick, atau stick kita benturkan ke double samsa dengan tambahan tenaga pinggang. Nah, perbedaannya antara kita hanya mengolah double stick dengan dibantu dengan tenaga pinggang, yaitu akan jauhkan lebih fokus. Dengan tenaga pinggang kita jauhkan lebih fokus untuk melakukan pukulan, atau power akan lebih terfokus ke tangan karena dibantu oleh gerakan pinggang atau pinggul. Nah, kalau putaran seperti ini, di samping kita berat dengan tangan lengan yang terlalu menjulur. Nah, sekarang kalau dibandingkan dengan ini adalah kita membawa stick yang juga ringan, dan termasuk juga kalau kita perhatikan dengan memutarnya stick diikuti dengan egosan, sehingga otot-otot yang ada pada pinggang, pinggul, dan juga gerakan tangan, apalagi di pergelangan tangan kita, kalau seandainya sudah basis, itu akan menjadi satu kesatuan gerak, berkolaborasi, saling keterkaitan. Nah, dalam melakukan gerakan ini saya merasa santai, jadi merasa santai melakukan gerakan, sehingga dengan cara memutar, nah ini pukulan ke badan samsa, dari segi suara termasuk juga dari cara kita memukul jauh akan lebih mantap. Nah, sekarang kita untuk memutar double stick kurang lebih seperti ini, dia tangan bergerak untuk pergelangan tangan, karena pergelangan tangan sangat memegang peran sekali ketika kita akan melakukan putaran. Dan yang paling penting lagi dalam memutar double stick itu adalah siku, dan termasuk juga pergelangan tangan yang harus diperhatikan. Dan siku tidak boleh terlalu dekat dengan muka ataupun tubuh kita, organ kita, dan yang menjadi kontrol adalah di pergelangan tangan. Biasanya bagi yang pemula melakukan putaran double stick karena takut pada akhirnya di samping memutar double sticknya agak ragu, akhirnya termasuk juga siku kita akan dekatkan. Ini juga memang mendekatkan siku kita ke arah badan, namun posisi stick masih jauh di depan, artinya tidak bersamaan. Siku kita arahkan ke badan dan juga stick ke badan, pada akhirnya otomatis akan mengenai tubuh, paling tidak kena muka ataupun pinggang. Nah, pergelangan tangan yang lemas, atau artinya dengan sudah terbiasa dengan putar-putaran ini, itu kan menjadi santai. Nah, ketika sudah ini sedikit ya, ini tidak kelihatan putaran pinggulnya, namun dalam melakukan pukulan jelas dibantu dengan gerakan atau tenaga yang ada pada pinggul dengan sedikit egosan. Dan gerakan kaki juga ketika kita melakukan satu gerakan double stick itu sangat berperan, memegang peran penting sekali, karena
satu kesatuan gerak dari pergelangan tangan, bahu, putaran dari pergelangan tangan, termasuk juga kaki, egosan. Jadi egosan dari pinggul, dari pinggang akan benar-benar menjadi kunci, menjadi fokus dalam melakukan gerakan. Nah, ketika gaya seperti ini jelas yang menjadi tumpuan pada sasaran tersebut adalah dari gerakan egosan. Nah, sekarang saya peragakan dengan gerakan seperti ini. Ini pun dengan cara melangkah. Sebenarnya tenaga bukan putarannya dari tangan saja atau pergelangan tangan, namun gerakan pinggul yang sedikit, kalau kita perhatikan gerakan pinggul yang tidak terlalu kelihatan, itu memberikan bantuan power akan lebih fokus dengan atau menuju ke suatu sasaran karena ada gerakan dari tenaga pinggul ataupun pinggang. Jadi sekali lagi, kesatuan gerak dari tenaga, dari gerakan otot-otot yang ada pada pinggang, pinggul itu menjadi satu kesatuan yang tidak kalah pentingnya. Jadi Samsa sekarang benar-benar apa yang saya katakan di video yang telah lewat, Samsanya bukan semata-mata untuk pukulan keras saja, dengan banyak cara. Jadi kita ada inisiatif untuk melakukan satu pelatihan dengan menggunakan double stick. Nah, kalaupun dalam keadaan latihan kita punya kondisi tangan kurang bagus dan sebagainya, sehingga samsak ini juga bisa dipakai sasaran untuk melakukan pelatihan double stick. Nah, ini saya peragakan, coba berbagi pengalaman dengan cara memutar. Nah, cara memutar double stick ketika mengenai sasaran ataupun tidak. Sekembalinya satu rantai atau satu tongkat selain yang kita dipegang, kita berupaya untuk memegang, walaupun tidak dengan tangan yang satu, namun dari organ tubuh yang lain, seperti peragaan ini. Ini sangat efektif sekali ketika kita melakukan gerakan. Nah, kenapa? Karena tongkat yang kita pegang, stick yang kita pegang satunya dan satunya yang masih lepas, dia sudah posisi dalam keadaan standby, walaupun dalam keadaan dia terjepit dari tangan, namun dalam situasi yang darurat begitu diperlukan, kita gampang ambilnya, sehingga untuk melakukan proses kesasaran akan lebih bagus. Nah, ini adalah variasi saja. Ketika stick kita sudah bisa pegang seperti itu atau dapat kita pegang seperti peragaan tadi, di tangan yang lainnya bisa melakukan satu gerakan, apakah itu sifatnya memukul, menangkis atau apapun namanya. Jadi samsak ini benar-benar menjadi motivasi apa yang saya katakan video-video sebelumnya. Oke, untuk dapat mengikuti video-video saya selanjutnya, jangan lupa subscribe dan terima kasih telah